warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini aku mau memperkenalkan, ini adalah namanya lento teman-teman ya. Yang tahu ini cuma anak orang desa saja, karena ini bahannya dari singkong teman-teman ya. Jadi ini singkong yang tepung teman-teman, sudah kering, yang bisa dimasak nasi tiwul juga itu loh teman-teman ya. Nah, dan ini aku bikin lento teman-teman. Nah, ini aku bumbui pakai ketumbar, bawang putih, dan ada cabai juga. Dan adonannya seperti ini sebelum kita masak. Dan ini tadi aku kasih dengan kubis teman-teman. Nah, biasanya kalau ada toge kedelai, kasih toge kedelai enak teman-teman, sama tempe busuk teman-teman. Nah, berhubung toge kedelainya nggak ada, sudah aku gantiin pakai kubis ya teman-teman ya. Dan nggak ada tempe busuknya juga, nggak ada bawang merahnya juga, cukup pakai bawang putih. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi ini yang tahu, yang pernah makan cuma anak orang desa saja. Anak orang kota nggak tahu teman-teman. Paling tahunya cuma singkong ya, singkong dimasak apa gitu, direbus, apa dikukus, apa dimasak getuk gitu ya. Nah, ini namanya lento teman-teman ya. Ini adalah lento dan enak banget, ini nanti rasanya itu pedes-pedes gitu. Nah, ini tadi aku kasih bumbu masak alias penyedap rasa, dan aku kasih garam, dan aku kasih ketumbar bawang putih. Nah, seperti ini teman-teman penampakannya kalau sudah mateng, agak menguning-uning gitu ya. Nah, enak banget nanti. Jadi ini bisa untuk digado, dimakan biasa, bisa untuk camilan, dan bisa untuk apa teman-teman, lauk makan. Jadi kayak gorengan gitu loh teman-teman ya. Emang ini gorengan gitu teman-teman ya. Tapi ini bedanya tuh namanya lento, bahannya tuh dari singkong, tapi singkong yang sudah kering teman-teman. Ini tadi ya singkong yang itu loh, tepung teman-teman ya. Contohnya aku ya sebelum dimasak ini tepungnya. Jadi ini bisa kita masak jadi nasi tiwul ya teman-teman ya. Nasi tiwul itu singkong teman-teman, bahannya dari singkong. Kalau kalian yang nggak tahu, anaknya orang kota kan nggak tahu gitu. Kalau anak orang desa seperti aku tahu. Nah, seperti ini teman-teman tadi bahannya sebelum aku bikin adonan tepung seperti ini. Dan ini setelah dibikin adonan, dan ini setelah digoreng, setelah sudah dibumbui dan digoreng. Nah, aku agak lamain dikit biar matang sampai dalam teman-teman ya. Nah, seperti ini penampakannya, cantik kan teman-teman. Ini adalah namanya lento. Nah, di tempat kalian apa namanya yang desa? Kalau orang kota nggak tahu, orang desa saja yang tahu. Yang tahu makanan ini hanya orang desa saja ya. Karena aku orang desa teman-teman. Nah, hidup di desa itu benar-benar asik teman-teman ya, serba ada. Mau makan apa aja tinggal petik, tinggal makan. Mau buah, mau sayuran, mau beras, mau singkong, mau ubi ya teman-teman ya. Jadi jangan merendahkan atau meremehkan, menghina orang desa teman-teman. Jadi orang kota tanpa ada orang desa itu nggak bisa apa-apa walaupun banyak uang. Mau beli apa kalau nggak ada bahan pokok seperti beras, seperti semacam sayur teman-teman, itu kan alhasil dari orang desa yang bertani ya. Jadi kita tidak boleh merendahkan atau menghina orang desa ya teman-teman. Kadang itu orang yang kota sok bilang orang desa, kadang desik banget gitu ya teman-teman ya. Jadi tanpa ada orang desa, orang kota pun akan kelaparan teman-teman. Seperti bos ya, tanpa adanya ART, tanpa adanya pembantu juga nggak bisa apa-apa teman-teman ya. Jadi jangan merendahkan pekerjaan pembantu alias babu alias ART juga teman-teman. Jadi bos banyak uang pun kalau tanpa ada pembantu atau ART, tanpa ada bawahan, itu nggak bisa apa-apa teman-teman ya. Karena aku ngomong seperti ini teman-teman, aku sering dihina, direndahkan orang, entah dari segi fisik, materi, dan pekerjaan. Jadi kita itu tidak boleh menghina orang lain, merendahkan atas dasar apapun. Karena di atas langit itu masih ada langit, dan belum tahu juga bagaimana nasib seseorang itu ke depannya. Andai kan orang yang kita hina itu bagi kita rendah ya teman-teman, nggak tahu 2 tahun 3 tahun yang akan mendatang dia akan jadi bos, akan bisa merubah hidupnya, banyak uang, dan kita yang merasa kaya, merasa segalanya, merasa cantik akan jadi jelek, akan tidak punya uang, akan kebangkrutan, akan kena musibah dan lain-lain. Kita juga tidak akan pernah tahu ya, rahasia ilahi. Karena aku ngomong seperti ini, aku juga sudah mengalami teman-teman. Aku gara-gara jadi TKW Taiwan tertimpa musibah ratusan juta rupiah